Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kembali lagi bersama Ustazah Yani di sini. Kita akan membahas 7 soal terkait ada pesawat sederhana ya, ada tuas, ada bidang miring dan juga katrol. Baik, soal yang pertama. Langsung saja, jika massa suatu beban adalah 100 kg gitu ya. Jadi ini masih bebannya masih kilogram, itu artinya masih belum W atau weight gitu belum ya, tapi masih M, sehingga M sama dengan 100 kg. Nah, terus pada tuas yang memiliki panjang lengan kuasa berarti LK di sini. LK-nya adalah 5 meter. Dan lengan beban atau LB itu adalah 1 meter. Hitunglah gaya kuasa pada tuas tersebut. Kita diminta mencari F-nya. Nah, kita tahu bahwa rumusnya untuk menghitung F pada tuas itu adalah W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, di sini W-nya pas sudah ada di yang diketahui, belum ada, maka kita cari W-nya dulu. W sama dengan M kali G. M-nya di sini ketemu 100 ya, dan gravitasi bumi itu tetap ya, yaitu 10. Sehingga W-nya ketemu 1000, satuannya Newton gitu. W-nya sudah ada, kemudian L-nya kita lihat, LB-nya kita lihat sudah ada juga, F-nya yang kita cari, LK-nya itu 5 meter. Baik, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Maka di sini 1000 dikali LB-nya ini 1 ya, sama dengan F yang kita cari dikali LK-nya 5 meter. Maka di sini 1000 kali 1 sama dengan 1000. Nah, F kali 5, sehingga F-nya adalah 1000 dibagi 5, sehingga F-nya ketemu 250 satuannya Newton. Gitu ya. Jadi ini cara menghitung soal tuas nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini sebuah pengungkit mempunyai panjang lengan kuasa. Di sini yang diketahui adalah lengan kuasa. Lengan kuasanya adalah 5 meter. Dan lengan beban atau LB itu adalah 50 cm. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanisnya itu berapa. Nah, di sini kita lihat dulu satuannya. Kalau ini dirubah ke meter, maka yang masih senti dirubah ke meter. 50 cm sama dengan 0,5 meter. Ini sudah meter, ini sudah meter, sehingga bisa kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya untuk menghitung keuntungan mekanis pada tuas ya, itu adalah LK per LB. LK dibagi LB. Maka langsung aja LK-nya 5 meter, LB-nya ketemu 0,5 tadi ya. Maka 5 dibagi 0,5 sama dengan 10. Satuannya nggak ada karena keuntungan mekanis yaitu 10 kali lebih mudah, 10 kali lebih ringan kayak gitu. Nah, lanjut soal nomor 3. Suatu bidang miring, nah ini soal 34 adalah bidang miring. Suatu bidang miring memiliki tinggi ya, di sini tingginya tinggi atau height ya, itu adalah 4 meter. Dan jaraknya, jarak atau S itu adalah 12 meter di sini. Keuntungan mekanis pada bidang miring itu berapa? Nah, di sini kita disuruh menghitung keuntungan mekanis. Nah, kita tahu rumus dari keuntungan mekanis pada bidang miring itu ada W per F sama satunya lagi yaitu S per H maksudnya. Nah, karena di sini yang diketahui adalah S dan H, maka kita pakai rumus yang kedua. Nah, S-nya dimasukin 12 dibagi hanya 4. Nah, sehingga keuntungan mekanis pada bidang miring soal nomor 3 adalah 3. Gitu. Lanjut ya, sekarang soal nomor 4. Seorang pekerja hendak menaikkan box ke atas truk gitu ya. Kalau kita gambarkan itu tuh seperti ini. Di sini misalkan ada box ya, ada truk di sini, boxnya si truk gitu ya. Nah, di sini ada rodanya gitu misalnya. Nah, di sini ada box yang mau, nah ini misalkan boxnya mau dinaikkan ke dalam si truknya ini gitu. Menggunakan bidang miring. Nah, di sini pakai bidang miring. Misalkan di sini pakai papan untuk menaikkan ke truk ini.
gitu ya. Nah, jika panjang papan atau panjang papan itu disebut juga dengan S ya, panjang papan. Jadi sini ke sini panjang papan atau jaraknya berarti yang diketahui itu S sama dengan 4 meter. Kemudian berat boxnya itu 100 kg. Karena dia masih kilogram maka dia M, masih belum W ya. Jadi ini 100 kg. Kalau mau dijadikan W itu dikalikan sama gravitasi. Jadi M kali gravitasi 100 dikali 10 sehingga 1000. Di sini satuannya Newton. Terus apalagi yang diketahui, hitunglah gaya dan keuntungan mekanis. Kita diminta mencari gayanya berapa dan keuntungan mekanisnya tuh berapa. Nah, di sini ada soal yang kurang bahwa hanya di sini tuh 1 meter ya. Kemarin udah ada koreksi ya bahwa hanya tuh 1 meter. Langsung aja kita eksekusi soalnya ya. Kita cari F-nya dulu. Ini bidang miring, maka rumus yang dipakai itu adalah F kali S sama dengan W dikali H. Ini rumus dari bidang miring ya. F-nya kita cari, S-nya udah diketahui di sini, W-nya sudah ketemu tadi 1000 ya. H-nya ketemu 1 meter. Langsung aja kita input atau kita masukkan. F kali S-nya 4 ya, ini 4. Terus W-nya ketemu 1000 nih. Dikali H-nya 1. Nah, maka di sini F kali 4 sama dengan 1000 ya. 1000 kali 1 1000. Maka F sama dengan 1000 dibagi 4. Ketemunya adalah 250 Newton. Ini F-nya. Sedangkan yang ditanyakan ada 2 ya. Satunya keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu kita taruh sini aja ya. Keuntungan mekanis sama dengan kita pakai yang W per F aja. W-nya di sini ketemu 1000 ya tadi, dibagi F-nya yang barusan kita hitung 250. Sehingga ketemu keuntungan mekanisnya adalah 4 ya di sini. 4 ini keuntungan mekanisnya dan F-nya adalah 250 Newton. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Yaitu soal tentang katrol. Nih di sini ya. Sebuah katrol tetap. Nah, Ustazah mau ngingetin lagi nih bahwa jenis-jenis katrol tuh ada 3 ya. Ada katrol tetap ya. Katrol tetap itu keuntungan mekanisnya itu sama dengan 1 ya, yang kita bahas sebelumnya. Kalau katrol bebas itu keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Kalau katrol majemuk ya, majemuk atau ganda gitu ya, itu sesuai dengan jumlah talinya. Nah, karena di sini di soal adalah katrol tetap ya, katrol tetap yang ditanyain, maka keuntungan mekanisnya 1. Jadi dari sini meskipun tidak ditulis, kita bisa tahu bahwa keuntungan mekanis yang digunakan pada soal nomor 5 ini adalah 1. Kemudian digunakan untuk mengangkat beban sudah Newton, berarti ini sudah W. W-nya adalah 200 Newton. Nah, kita diminta untuk hitunglah gaya ya, gaya kuasanya itu berapa. Nah, kita tahu bahwa rumusnya keuntungan mekanis itu sama dengan W per F. Sehingga kalau untuk mencari F ya, untuk mencari F itu sama dengan W per km gitu ya. Maka ini W-nya dimasukin 200 dibagi km-nya 1. Sehingga F-nya adalah 200 Newton. Begitu soal nomor 5. Lanjut nih ke soal nomor 6. Sebuah katrol bebas digunakan untuk mengangkat beban. Nah, di sini katrol bebas seperti yang kita tulis sebelumnya bahwa katrol bebas tuh keuntungan mekanisnya adalah 1 ya. Jadi di sini km-nya sama dengan 1. Untuk mengangkat beban W sama dengan 400 Newton. Udah langsung Newton satuannya, berarti ini W ya, bukan M lagi. Hitunglah gayanya. Gayanya tuh berapa? Untuk mencari F sama dengan W per km ya. W-nya dimasukin 400. Mohon maaf, katrol bebas itu 2 ya, keuntungan mekanisnya, mohon maaf. Ya, dibagi 2, maka 200 Newton gitu. Lanjut soal yang terakhir, sebuah katrol majemuk, ya ini katrol campuran, bebas dan juga katrol tetap. Jadi dicampur, makanya disebut dengan katrol majemuk. Katrol majemuk, keuntungan mekanisnya sesuai dengan jumlah tali, maka di sini jumlah talinya 4, maka 4 gitu ya.
Mengangkat beban udah Newton, berarti dia W 400 Newton. Nih di sini. Hitunglah gaya kuasa. Berarti diminta mencari F lagi. F sama dengan W per km. W-nya itu 400, km-nya 4. Maka ketemu F-nya adalah 100 Newton. Sekian penjelasan dari Ustazah Yani. Kalau masih bingung penjelasannya bisa diulang lagi ya dari awal, boleh gitu ya, sampai paham. Kalau toh memang mendengarkan video ini masih belum paham, bisa langsung japri ke WhatsApp-nya Ustazah Yani. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa pertemuan selanjutnya adalah formatif. Soalnya mirip dengan ini, jadi pastikan yang Ustazah bahas hari ini di pembahasan soal review ini paham ya, karena soal formatifnya hampir sama seperti ini. See you next meeting dengan formatif ya nak ya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.